kalau mau mengembangkan artificial intelligence, satu kan softwarenya, programnya, modelingnya, tapi satu lagi kan hardwarenya. Ya. Hardwarenya ini 90% di Taiwan. Jadi Trump sekarang harus mencari cara bagaimana TSMC juga bangun pabriknya di Amerika. Just in case, kalau terjadi apa-apa, teknologi yang bisa dipakai menjadi fondasi untuk berbagai macam hal yang kita butuhkan. Nah itu kenapa dampak geopolitik dari peristiwa ini kita harus amati. Karena dia akan menentukan 5-10 tahun ke depan. Dunia ini makin damai atau potensi makin tajam hubungannya. Gara-gara satu jenis teknologi yang memang GPU, General Purpose Technology. Hanya orang yang tidak mau baca buku, tidak mau mengerti esensi persoalan, yang selalu bilang negara otoriter yang akan mengontrol informasi. Ini ketakutan George Orwell dalam konteks yang tidak tepat lagi. Itulah kira-kira. Misalnya kalau mau yang gloomy, dystopian, itu Harari. Homo Deus, di mana otak dan produk otak yang AI, Google, jumbuk. Nah, itu manusia menjadi menyerupai Tuhan, tetapi kemudian kehilangan banyak hal. Karena esensinya DeepSeek ini atau ChatGPT dan lain-lain teman-temannya, ini kan frontiers of new technology. Frontiers of new technology. Artificial intelligence kan. Dan dalam sejarah selalu kita tahu bahwa teknologi yang berkembang dan berubah pasti mempengaruhi ekonomi, pasti mempengaruhi politik dan geopolitik, dan pasti kemudian secara umum mempengaruhi peradaban manusia. Jadi kita bahas satu persatu kan. Kalau kita lihat ekonomi gampangnya dulu lah antara Amerika dengan Cina, karena ini dua negara terkuat. Ini naga dan elang yang dalam beberapa tahun ke depan kita akan mengikuti perkembangan baik di Amerika maupun Cina maupun hubungan keduanya. Karena ini arasnya, aksisnya politik sekarang kan. Nah, kalau kita lihat ekonomi dulu lah dampaknya. Sebenarnya kan ekonomi Amerika dan Cina masih jauh jomplang. Dan juga struktur, kalau kita lihat, misalnya di Amerika sekarang, 5 perusahaan terbesar atau 7 perusahaan terbesar kan semua perusahaan teknologi. Google lah, Nvidia lah, Tesla lah. Kalau di Cina perusahaan terbesarnya itu masih perusahaan minyak, perusahaan PLN-nya Cina, perusahaan bank pemerintahnya Cina, perusahaan telkomnya Cina. Itu mostly BUMN. Yang besar-besar swasta, itu kalau dibanding dengan Google, itu jauh sekali masih secara valuasi pasar. Nah, artinya mudah-mudahan kan dampak ekonominya terhadap Cina ini DeepSeek bagus lah ya. Tetapi jangan terlalu kesusu untuk mengatakan bahwa ini artinya ekonomi Cina, ya, kalau purchasing power parity ukurannya memang skalanya sudah di atas Amerika Serikat. Tapi kan kalau kita melihat kekuatan ekonomi sebuah negara bukan purchasing power parity, tapi kan kita lihat dulu nominal GDP seperti apa. Nah, itu masih jomplang. Nah, karena itu sebenarnya, dan dari cerita tadi kan saya sudah bilang bahwa DeepSeek ini yang dia pakai juga chipnya Nvidia juga. Inspirasinya dari lembah Silicon, Palo Alto, California juga, gitu loh. Si Liang Wenfeng ini kan belajarnya dari ahli pasar modal Amerika, Jim Simons. Jadi Amerika masih jauh mengungguli Cina dalam pengertian itu. Ya, perusahaan besar Cina pun yang seperti Alibaba, ByteDance, TikTok itu loh. TikToknya lebih besar, tapi ByteDance saya kan ada investor Amerika juga, Sequoia Capital di dalamnya. Jadi satu ekonomi. Makanya Trump, Xi Jinping santai-santai aja cari bagaimana saling membesarkan. Ya, dan makanya tadi Celi menyebut ini nggak tepat disebut sebagai the Sputnik moment, gitu ya. Konteksnya beda dengan Sputnik. Itu sebagai pengandaian sejarah boleh lah, tetapi kalau mengerti duduk soalnya ya berbeda. Itu satu ya, ekonomi. Kemudian militer. Nah, di sini memang penting sekali. Makanya kan Biden mulai impose larangan ekspor chip yang terbaru dari Nvidia atau dari perusahaan manapun kepada Cina. Walaupun hebatnya DeepSeek kan dia bisa mengakali itu, tetap dia bisa pakai. Karena dia beli dulu sebelum dilarang Biden. Atau pada saat dilarang, parameternya belum jelas, jadi dia masih bisa cicil-cicil beli.
Nah, tetapi kan orang semua tahu bahwa teknologi dulu kanan, meriam, senjata, semua mempengaruhi metode perang kan. Ya. Ini juga pasti karena nanti arsenal militer itu otaknya ada. Jadi bukan lagi rudal yang bodoh, tetapi rudal yang bisa pinter nyari sendiri. Kemudian drone menggantikan pesawat terbang, menggantikan tank juga bisa drone. Prajurit pun nanti bisa robot. Jadi orang bertanya, apakah dengan ini perimbangan-perimbangan baru, misalnya saja ada satu aspek strategis penting kenapa Taiwan penting. TSMC itu memproduksi hampir 90%, kalau mungkin lebih. Semua chips yang advance, yang canggih, diproduksi di Taiwan. Ini kan yang foundernya lulusan Amerika juga, Morris Chang, orang Cina Taiwan. Ini habibinya Taiwan lah kira-kira. Nah, itu kan daerah penting Hal. Karena produksi Cina butuh, Amerika butuh. Jangan sampai, ini kan kalau mau mengembangkan artificial intelligence, satu kan softwarenya, programnya, modelingnya, tapi satu lagi kan hardwarenya. Ya. Hardwarenya ini 90% di Taiwan. Jadi Trump sekarang harus mencari cara bagaimana TSMC juga bangun pabriknya di Amerika. Just in case, kalau terjadi apa-apa, mereka semua tidak tersandera oleh the fact bahwa microchip, walaupun desainnya dari Amerika, otak pembuatnya di Amerika, tetapi dibuatnya, fabrikasinya di Taiwan. Ini negara, bukan quote and quote ya, ini wilayah yang bisa jadi sumber masalah besar ke depan. Hal. Itulah dampak geopolitik yang kira-kira kita harus baca dan perhatikan. Nah, kira-kira seperti itu, Hat. Ini kan buku Chip War. Nah, itu. Saya tadi barusan mau ngomongin soal itu. Chip War ini ada satu hal yang dia katakan, yang selain the fact bahwa perkembangan awal perusahaan-perusahaan kayak Alibaba, ByteDance, Baidu itu juga dibantu oleh para investor dari Silicon Valley dari Amerika. Tetapi dia juga katakan dengan sadar pemerintahan Xi Jinping itu dengan sadar mau mencoba membuat semiconductor the most advanced. Sekarang kan kalau yang di Blackwell sama Apple sudah 3 nanometer, ya, yang transistornya itu di jumlahnya sekarang sudah 200 miliar transistor. Di most advanced chip. Kalau Apple M4-nya itu kira-kira 100 miliar transistor. Nah ini yang mau ditiru Cina. Sebenarnya sampai sekarang masih gagal. Katanya Xiaomi juga sudah mulai, tapi kan kita belum tahu. Tetapi yang dia berhasil adalah pada kreativitas, pada programming, coding, pembuatan DeepSeek. Nah ini penting untuk kita lihat dalam perspektif. Bahwa yang mana yang Cina mungkin dan mampu bersaing. Karena ini kan the most crucial strategic teknologi sekarang. Ini chip ini sama dengan mesin uap abad ke-19. Sama dengan dinamo listrik, sama dengan internal combustion engine. Namanya general purpose technology. Teknologi yang bisa dipakai menjadi fondasi untuk berbagai macam hal yang kita butuhkan. Nah itu kenapa dampak geopolitik dari peristiwa ini kita harus amatin. Karena dia akan menentukan 5-10 tahun ke depan, dunia ini makin damai atau potensi makin tajam hubungannya. Gara-gara satu jenis teknologi yang memang GPU, General Purpose Technology. Nah kaitannya dengan soal dampak geopolitik dan juga ekonomi. Jadi kan ini sebelum kita masuk ke soal civilization itu kan ada narasi yang berkembang bahwa dengan asumsi bahwa ini ada di Cina, DeepSeek ini, itu kemudian kan orang bicara tentang bahwa pemerintahan Cina yang otoriter, yang censorship dan apa itu akan memanfaatkan data yang ada di DeepSeek ini untuk kepentingan mereka gitu. Jadi makanya kan betul-betul ini kaitannya dengan bahwa Cina lah yang paling diuntungkan dengan adanya DeepSeek ini. Kalau menurut saya manusia yang paling diuntungkan, semua orang paling diuntungkan dengan teknologi lebih murah, lebih aksesibel. Bahwa banyak halusinasi politik, bahwa pemerintahan otoriter memanfaatkan. Kalau kita lihat sekarang, jangankan pemerintah, kita kan mau punya
YouTube yang dilihat semakin banyak orang, mau punya Instagram yang dilihat semakin banyak orang. Apa yang kita mau sembunyikan toh dari situ? Kecuali informasi strategi itu kan perbankan, militer. Nah itu kan urusannya kan bukan TikTok kalau itu. Gitu loh, itu kan dunia lain, itu kan lembaga-lembaga intelijen. Tapi kalau sejauh kita berbicara masalah peradaban manusia, kan itu nggak relevan kan sebenarnya. Ini hanya orang yang tidak mau baca buku, tidak mau mengerti esensi persoalan, yang selalu bilang negara otoriter yang akan mengontrol informasi. Ini ketakutan George Orwell dalam konteks yang tidak tepat lagi, gitulah kira-kira. Betul. Tadi Celi menyebut soal civilization ya, soal peradaban. Ya. Ini kita perlu menyinggung nih bukunya Kissinger dan Harari ya. Tentang dampaknya apa sih sebenarnya AI ini, the age of AI ini terhadap masa depan kita, kemanusiaan dan peradaban. Kan intinya kan seperti saya katakan tadi, AI ini kan satu bentuk teknologi baru. Dan setiap perubahan teknologi membawa perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan peradaban secara umum kan. Nah, kalau kita lihat teknologi yang masa lalu misalnya, mesin uap mengubah industri, masyarakat modern dari mesin uap, internal combustion engine, ada dinamo elektrik lagi, electricity, listrik. Nah, dengan semua itu kalau kita lihat teknologi masa lalu, bedanya dengan AI sebagai teknologi, semua teknologi masa lalu, mesin uap kayak dinamo kayak itu kan memperkuat otot dan organ manusia. Kan makanya kan ukurannya kadang-kadang otot kuda, horsepower gitu loh. Betul. Nah, teknologi satu-satunya yang AI ini dia memperkuat otak manusia. Jadi kognisi manusia yang dipelajari, ditiru, imitasi oleh ini dapat Nobel kan yang pertama kali mencoba membaca komposisi saraf, alur berpikir dalam saraf hubungannya itu kan Geoffrey Hinton yang dapat Nobel tahun lalu itu loh, fisika. Nah, jadi AI ini memperkuat otak manusia, kemampuan manusia to reason. Nah ini sebentar, Jal. Ini menarik nih. Sebelum lanjut, sorry saya potong sebentar. Tadi kan soal, jadi kalau zaman revolusi industri, penemuan-penemuan yang revolusioner waktu itu tuh sebagai ukurannya tuh horsepower ya. Horsepower. Dibandingkan dengan kuda. Kuda. Gitu ya. Jadi misalnya penemuan mesin apa, berapa kali kekuatan kuda gitu ya, tenaga kuda gitu. Nah, itu otot gitu ya, muscle gitu ya. Extension dari muscle untuk bantu muscle manusia. Traktor, mobil kan extension. Bahkan juga pesawat kan extension dari kemampuan motion manusia, bergerak. Sekarang karena kita bergerak cepat dengan sayap yang melengkung diangkat oleh pressure of the air gitu. Itu semuanya kan variasi dari kekuatan manusia. Tapi satu-satunya teknologi sekarang yang memperkuat mahkota manusia istilah Harari adalah artificial intelligence. Organ kita yang paling berharga, yang paling makan energi, yang paling membuat kita sebagai manusia, ini yang sekarang. Nah, kan ada dua buku dasar lah kalau kita mau melihat implikasinya. Itu kan misalnya kalau mau yang gloomy, dystopian, itu Harari. Homo Deus, di mana otak dan produk otak yang AI, Google, jumbuh. Nah, itu manusia menjadi menyerupai Tuhan. Tetapi kemudian kehilangan banyak hal. Itu satu. Tetapi kalau yang juga hati-hati tapi masih memberikan kemungkinan, Henry Kissinger, the age of AI. Dia memang ahli geopolitik. Tapi kan dia mengatakan hal yang bagus sekali Dia bilang masyarakat modern, kemajuan manusia kan kalau kita mau lihat secara intelektual kan mulainya dari the age of enlightenment. Yang menggantikan masa sebelumnya, abad gelap Eropa 1000 tahun itu loh. Di mana agama dominan, obsesi pada hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, enlightenment ini reason. Jadi manusia menggunakan reasonnya untuk mengatur masyarakat yang lebih baik. Produknya kan teknologi salah satunya. Nah, sekarang ini reason dengan AI dipelajari. Akhirnya pada ujungnya tadi kan general intelligence, artificial intelligence. Pertanyaan besarnya adalah kalau mesin sudah bisa berpikir sendiri, kan kata para ahli sekarang, waktu krusialnya itu 2026 dan 2027, di mana General Artificial Intelligence sudah bisa ditemukan dan beroperasi dengan baik. Perkembangan lebih lanjut. Nah, kalau itu terjadi, berarti otak kita bukan dalam tubuh manusia lagi. Walaupun diciptakan, tapi kan dia berkembang. Apakah dia berkembang otonomus?
Apakah dia berkembang tanpa bisa kita kontrol? Apakah kalau kita kontrol, kita pakai lebih banyak untuk keperluan yang destruktif, seperti senjata nuklir? Apakah kita pakai dia untuk listrik yang menyehatkan dan mempermudah hidup manusia dengan listrik yang damai, atau dia kita pakai untuk perang? Sejauh ini nuklir kan tidak pernah kita pakai untuk perang. Nah itu juga yang membuat si Harari itu agak distopian, Jar. Karena kan dia contohkan misalnya nuklir ya. Kalau nuklir itu kan betapapun berbahayanya, perang nuklir itu kan bisa mengancam peradaban. Tapi kan tetap faktor yang menentukan itu manusianya kan. Dia alat. Nah, masih alat. Sementara kalau AI ini kan dia mesinnya berpikir sendiri dan bisa melampaui manusia kan, gitu. Jaringan saraf manusia kan kurang lebih 100 miliar, di mana ada sinapsis interkoneksi antar saraf, kurang lebih jumlah koneksinya 100 triliun koneksi. Ini yang dipelajarin. Bagaimana mereka saraf ini berinteraksi. Nah, tapi kan terjadi di dalam tubuh manusia, dalam kepala kita, kita berpikir. Nah, kalau mesin dengan tadi Blackwell 100 itu, di mana ada 200 miliar transistor, Elon Musk kan bikin proyek Colossus. Ada 100.000 the most advanced chips dari Nvidia. Itu kan sekarang 100.000, nanti 1 juta chip. Yang lain bikin 5 juta chip, 10 juta chip. Nah, kemampuannya berpikir bisa melebihi manusia. Dan kalau dia di wilayah yang autonomous, ini kan di dalam mesin-mesin semua. Ini kan sebenarnya kan per transistor kan bodoh banget. Kan kerjanya cuma yes, no, 0101, tutup buka per transistor. Tapi karena triliun transistor dikasih modeling, arsitektur, algoritma yang bagus, bisa menghasilkan apakah kesadaran, apakah kemampuan berpikir sendiri di luar perintah kita. Nah ini spekulasi jangka panjang. Untuk sementara, ini kan kita akan bagian diskusi podcast kita. Nggak akan pernah selesai. Kita ikutin. Katanya tahun krusialnya tahun 2026, tahun depan nih. Tahun depan ya, betul-betul. Kita lihat, kita diskusikan, supaya kita mengerti. Kan pemirsa kita pengen tahu apa sih yang terjadi sekarang, baik politik, geopolitik, ekonomi, teknologi, maupun peradaban umum manusia. Nah ini subjek yang, topik yang sangat menarik, Hal. Nah ini saya kira bagian ini perlu kita bicarakan terpisah ini, soal jadi ini penutup lah dulu, penutup. Dan peradaban manusia. Tapi saya secara personal pengen mendapat pandangan dari Celi sendiri ya. Kan tadi Harari distopian. Pandangan penutup ya, pandangan penutup. Terus kemudian si Henry Kissinger kan lebih khawatir tapi tidak sampai cemas. Menurut Celi gimana? Henry Kissinger lebih matang ketimbang Harari. Harari sebagai historian, pada saat dia muncul dengan Sapiens, itu sama dengan Lian Wenfeng, nggak dikenal tiba-tiba kok bagus banget bukunya kan, Sapiens itu kan bagus banget memang. Tetapi dalam buku berikutnya juga bagus, cuma terlalu distopian, terlalu bikin ulasan ya. Ya, saya sempat mengulas tentang itu. Dua-duanya saya sempat ulas. Nah, ada berbagai buku yang bagus, dan tentu saja karena sejarah is in the making, Hal. Nggak gampang bikin buku dong, karena penulis-penulis juga lagi berspekulasi. Tetapi intinya tokoh seperti Henry Kissinger ini kan dia belajar sejarah, belajar politik, kekuasaan, filosofi, dia terpengaruh pada Immanuel Kant dari segi moralitas. Tetapi dia Machiavellian dalam pengertian metode. Dia Kautilya. Kautilya ini Machiavelli India 1000 tahun sebelum Machiavelli kira-kira. Nah, kita lihat ini teknologi harus dalam hubungannya dengan aspek lain dalam peradaban kan, ekonomi dan teknologi. History is in the making, tapi dari Henry Kissinger memang pertanyaan pentingnya, how do we control? How are we going to make sure bahwa ciptaan kita ini, karena dia bisa berpikir sendiri pada akhirnya, Hal, apakah itu nanti sebentuk kesadaran yang berbeda soal lain. Tetapi make sure we need to control our own child dalam pengertian teknologi. Itu saya kira bagaimana caranya teknologi yang tahu. Bagaimana caranya para entrepreneur yang tahu. Tetapi masa depan ditentukan oleh orang-orang seperti dari segi teknologi dan peradaban. Steve Jobs, Elon Musk, dulu kan Edison, ya kan? Termasuk orang Cina harus bangga dalam hal ini. Lian Wenfeng.